Jelas, di sini saya akan mengerjakan UTS dari praktik riset pasar Dagadu dengan 9 brand lainnya. Untuk meneliti seberapa mirip Dagadu dengan brand fashion lainnya. Yang pertama, kita akan mengajukan terlebih dahulu pertanyaan demografi ke responden berupa usia, domisili, dan pendapatan. Kalau untuk usia dan domisili ini, pertanyaannya berupa short answer. Kemudian kalau untuk pendapatan itu berupa multiple choice dengan kita memberi range seperti ini, kurang dari, berapa hingga berapa, dan lebih dari. Kemudian masuk ke pertanyaan survei yang pertama itu kita oke untuk eh, kuesionernya seperti ini saya sudah membuat jadi dari urutan yang sesuai dengan Excel yang sebelumnya. Untuk judulnya sendiri itu kuesioner multidimensional scaling pada brand Dagadu. Deskripsinya untuk meneliti seberapa mirip Dagadu dengan brand fashion lainnya. Sebelum masuk ke pertanyaan yang sebenarnya, kita akan menanyakan terlebih dahulu pertanyaan demografi berupa usia, domisili, dan pendapatan. Untuk usia dan domisili itu menggunakan short answer. Kemudian untuk pendapatan menggunakan multiple choice dengan kita memberikan range mulai dari kurang dari 1 juta, 1 juta hingga 3 juta sampai di atas 5 juta. Kemudian ini masuk ke pertanyaan pentingnya. Di sini yang pertama tadi sesuai urutan ya. Yang pertama itu ada H&M. Nantinya akan ada 9 pertanyaan. Kemudian yang pertama itu H&M dengan Degadu seberapa banyak, H&M dengan Uniqlo seberapa banyak, H&M dengan Zara seberapa banyak, eksekutif dengan 3 Second dan Erigo. Nah, ini menggunakan linear scale atau skala linier dari 1 sampai 10. Satu itu nilainya sangat mirip dan 10 sama dengan sangat tidak mirip. Kemudian setelah H&M yang kedua itu ada persepsi kemiripan Dagadu dengan brand yang lainnya. Berarti ini nanti akan ada 8 pertanyaan. Masih sama pakai skala linier dari 1 sampai 10. Seperti ini ada 8 pertanyaan. Nah, itu eh, langkah-langkah membuat kuesionernya. Lalu setelah membuat kuesioner, langkah selanjutnya yaitu kita akan menyebar kuesioner ini ke responden. Nantinya tampilannya akan seperti ini ketika responden mengisi. Nah, seperti ini. Oke, ketika sudah responden sudah mengisi, maka langkah selanjutnya untuk kita yaitu mengolah hasil yang sudah dijawab responden tersebut menggunakan Excel dan SPSS. Nah, di sini merupakan hasil dari kuesioner yang sudah diisi. Seperti ini. Di sini ada banyak sekali data dan kita akan nantinya menyederhanakan di sini hasilnya menggunakan average. Caranya adalah mulai dari sini kita masukkan rumus average, lalu kita dari sini, oke langsung enter, kemudian kita drag ke samping sampai habis. Oke, setelah itu kita masuk ke
sini. Tapi sebelumnya, ini yang untuk H&M dengan H&M kita isi 0, Degadu dengan Degadu kita isi 0, begitupun dengan yang lainnya kita isikan 0. Oke, lalu kita copy paste satu persatu sesuai dengan urutannya. Yang pertama ada H&M, ya kita kopikan dahulu sampai sini. Lalu kita paste value. Sekali lagi kita paste transpose. Lalu kita samakan desimalnya, yaitu 3 angka di belakang koma. Next, Degadu. Degadu sampai sini. Transpose. Samakan desimalnya, angka di belakang koma. Next, ada Uniqlo. Uniqlo sebelah sini. Paste di sini transpose. Next ada Zara. Full value. Paste transpose. Executive. Oke, next ada 3 second. Lalu Eriko, value, mampus, matahari, dan yang terakhir Ramayana dengan Joker. Sini, value di sini langsung value saja. Nanti jadinya seperti ini. Oke, lalu langkah selanjutnya adalah kita masuk ke SPSS. Nah, kita sudah masuk ke SPSS-nya. Dari tabel yang sudah tadi kita isi, kita pastekan di data view. Oke, munculnya seperti ini. Lalu kita masuk ke variabel view. Nah, variabel ini kita ganti namanya terlebih dahulu.
ada brand, kemudian sesuai namanya tadi, Gado, Uniqlo, Zara, Eksekutif, 3 Second, Erigo, kemudian ada Matahari, Ramayana, dan Jogger. Oke, lalu di sini ada measure-nya diganti ke scale. Oke, value-nya diganti. Value satu itu nama brandnya. Dua, ini juga berurutan. Dua, labelnya ada gaduh. Tiga, ke Uniqlo. Empat, tiga ada Uniqlo. Keempat ada Zara. Sembilan ada Ramayana.
dan 10 ada jogger. Setelah itu oke. Lalu kita masuk ke analyze, kemudian scale. Kita pakai yang Alscal. Kemudian masukkan ini ke variabel. Kemudian model, ini rasio dicentang. Kemudian continue. Kemudian untuk option itu kita pakai centang yang group plot. Kemudian continue dan oke. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Nah, ini menandakan semakin dekat brand, maka dia semakin mirip. Contohnya, eh 3 second itu paling mirip dengan Erigo. Kemudian Jogger paling mirip dengan Dagadu, Uniqlo, Zara, H&M, dan Executive itu miripnya dekat. Dan kemudian di bawah ini ada Matahari dan Ramayana yang kemiripannya dekat. Lalu kemudian untuk scatter plotnya, coba kita munculkan garis bantu seperti ini. Nah, karena titik-titiknya ini berdekatan dengan garis bantu, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini atau analisis ini itu hasilnya baik. Hasilnya dianggap baik karena ini titik-titiknya berada di dekat garisnya. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke prinsipal komponen analisis. Jadi, prinsipal komponen analisis ini tujuannya itu untuk menganalisis variabel yang paling disukai konsumen atau juga bisa digunakan untuk mengukur kekuatan sebuah brand, tapi yang menilai itu dari segi konsumennya. Di sini saya akan membuat penelitian tentang PCA tentang eh, variabel dari brand fashion itu yang paling disukai konsumen kira-kira apanya. Yang pertama kita mulai dari membuat list pertanyaan untuk surveinya terlebih dahulu di Gform. Untuk judulnya itu kuesioner prinsipal komponen analisis. Oke, seperti biasa, kita harus menanyakan tentang demografi terlebih dahulu. Di sini ada jenis kelamin, multiple choice, multiple choice. Kemudian ada provinsi,
Ini bisa diganti dengan short answer. Seperti ini. Kemudian ada usia, ini juga pakai short answer. Kemudian kita beri pertanyaan, apakah Anda sudah pernah membeli produk dari Delgado? Ini bisa multiple choice, sudah dan belum. Lalu kemudian kita masuk ke pertanyaan yang paling penting. Di sini yang pertama ada kriteria kualitas produk. Untuk deskripsinya, pakaian yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan tahan lama. Oke, lalu untuk instruksinya, berikanlah penilaian 1 sampai 10 yang menunjukkan dari sangat tidak baik ke sangat baik terhadap beberapa brand fashion berdasarkan kriteria yang disebutkan dengan jujur. Oke, kemudian untuk pertanyaannya yang pertama itu berbentuk linear scale. Linear scale 1 sampai 10. Satu itu untuk sangat tidak baik dan 10 itu untuk sangat baik. Oke, untuk questionnya yaitu kualitas produk H&M. Nah, seperti ini. Kemudian ini harus diisi. Nah, ini menjadi satu-satu pertanyaan. Kemudian setelah H&M ada Dagadu, lalu setelah Dagadu ada Uniqlo, kemudian setelah Uniqlo ada Zara, kemudian ada Eksekutif, kemudian ada Three Second, kemudian ada Matahari, lalu ada Ramayana, dan yang terakhir ada Jogger. Nah, ini untuk pertanyaan kualitas produk Jogger.
Harus diisi. Oke, setelah kualitas produk, setelahnya kita akan membuat pertanyaan ini tentang harga produk. Kita kopikan dari sini, paste kriteria harga produk. Kriteria harga produk, kriterianya kita taruh di sebelah sini. Harga yang sesuai dengan budget dan sebanding dengan kualitas produk. Hmm. Kemudian ini masih sama dari sangat sesuai mungkin ya, sangat tidak sesuai ke sangat sesuai. Oke, untuk pertanyaannya masih berupa linear scale 1 sampai 10. Satu itu sangat tidak sesuai dan 10 sangat sesuai. Untuk pertanyaannya, harga produk H&M. Harga produk H&M. Untuk selanjutnya berarti harga produk eh Dagadu, dan seterusnya nanti sampai bawah. Kemudian setelah tadi kualitas produk, harga produk, nantinya juga akan ada variabel desain dan tren, kenyamanan, kualitas, lokasi, dan aksesibilitas. Kemudian ada brand reputation. Nantinya akan dibuatkan pertanyaan satu persatu seperti ini. Kemudian jika dari tampilan ininya orang yang mengisi nanti akan seperti ini. Ada demografi, jenis kelamin, provinsi, usia, produk digadu, kemudian kriteria kualitas produknya pakaian yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan lama, skala 1 sampai 10 dari sangat tidak baik ke sangat baik. Kemudian ada harga produk. Di sini saya mencontohkan hanya 2 variabel saja. Oke, kemudian setelah kita mendapatkan data responden, setelah itu kita mengolah data tersebut ke Excel dan SPSS. Caranya adalah dari sini. Nah, ini dari form yang tadi kita bikin. Ini sudah ada jawabannya.
Oke, yang pertama kita bikin average-nya dulu di bawah. Average dari atas, kita drag ke bawah. Seperti ini. Lalu kita enter. Nah, ini keseluruhan pertanyaan dari variabel. Dari keseluruhan variabel. Lalu kita masuk ke sini. Ini kita akan kopikan dari sini. Dari sini. Tentang ini kualitas terlebih dahulu ya. Kualitas produk. Ini sampai sini dari ke 10 brand. Kita kopikan di sini. Berarti ini transpose. Ya, betul transpose. Kemudian dikurangi 3 koma di belakang 3 angka di belakang koma. Kemudian untuk harga kita paste transpose di sini. Untuk desain dan tren untuk kenyamanan kita kopikan juga. Paste transpose kualitas sampai sini copy transpose untuk lokasi aksesibilitas paste transpose dan yang terakhir ada brand reputation. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, ini nanti semuanya akan di copy paste ke dalam SPSS untuk dianalisis. Oke, kita masuk ke SPSS. Langkah pertama yaitu kita pastekan dari data di Excel tadi. Lalu hasilnya seperti ini, kemudian masuk ke variabel view dan mengganti nama variabelnya. Yang pertama ada brand, kemudian ada ini sesuai yang eh, variabel yang ada di Excel tadi. Kualitas produk, jangan sampai ada spasinya karena nanti tidak terbaca. Kualitas produk, harga produk, kemudian desain dan tren, kemudian ada kenyamanan, lalu ada pelayanan pelanggan,
Lalu ada lokasi aksesibilitas, dan yang terakhir itu ada brand reputation. Oke, seperti ini. Lalu setelah itu di bagian measure ini kita ganti menjadi scale. Oke, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita masuk ke analyze. Kita pilih dimension reduction, kemudian faktor. Kemudian masukkan ini ke variabel. Oke, lalu masuk ke deskriptif. Di deskriptif ini kita centang yang inisial solution dan koefisien serta seek levelnya, continue. Lalu untuk extraction, agent value-nya ini 0,5. Ini dicentang, continue. Lalu untuk rotation tidak perlu, kita scores, regression, kemudian continue. Lalu untuk option ini, oke, tidak perlu. Setelah itu akan muncul outputnya. Nah, outputnya seperti ini. Lalu, saya akan membuat new file di sini, new data yang baru. Oke. Nah, data yang baru ini, di data yang baru ini kita akan mengcopy paste dari yang data sebelumnya. Di variabel view ini kita langsung ke variabel view. Kita bikin brand dengan type-nya string. Oke. Kemudian faktor satu dengan tipe numerik. Oke. Faktor 2 dengan tipe numerik juga. Kemudian, ya betul numerik, komponen satu dan komponen 2. Masih numerik, komponen 2. Itu ada numerik. Kemudian untuk measure-nya ini, semuanya diganti scale. Ganti scale, kemudian kita ke data view. Ke data view, kita copy paste brand dari data sebelumnya. Data
Yuk, kita paste di sini. Kemudian di bawahnya kita copy dari yang mulai kualitas produk sampai brand reputation. Oke, di sini kita paste. Nah, nanti akan seperti ini ya munculnya. Kemudian kita ambil faktor satu dan faktor 2 dari data sebelumnya juga. Di sini kita isikan paste. Kemudian untuk komponen satu dan komponen 2 kita akan mengcopy paste dari hasil output yang komponen matrik ini. Tapi karena ini berbentuk gambar, maka yang bisa kita lakukan itu antara menulis manual atau dikopikan saja ke Excel terlebih dahulu, lalu dari Excel kita kopas keseluruhannya di sini. Oke, kita paste di sini. Nah, nanti akan munculnya seperti ini. Nah, kita perlu pas copy yang ini. Lalu kita paste di komponen. Nah, seperti ini. Lalu setelah seperti ini, kita masuk ke grafik. Grafik ini kemudian legacy dialog. Kita pilih yang scatter dot. Kita pilih yang overlay. Kemudian faktor satu ini dimasukkan Y. Faktor 2X, komponen satu Y, komponen 2X. Seperti ini. Kemudian untuk brand itu masuknya di label cases. Oke, setelah itu kita ke option. Option kita centang yang exclude cases variable by variable. Kemudian display chart ini juga dicentang continue lalu oke. Nanti akan keluar output baru dari grafik yang tadi sudah kita buat. Lalu nanti di bawahnya akan outputnya akan tampil di bawah output satu tadi grafik baru seperti ini. Kalau kurang terlihat bisa dibesarkan atau kita perlu garis bantu x-axis dan y-axis. Oke, seperti ini. Jadi ini adalah kuadran satu, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Semakin dekat seperti apa ini namanya?
variabelnya kan eh, kebanyakan ngumpul di atas semua. Nah, yang semakin dekat dengan variabel ini biasanya banyak disukai konsumen. Contohnya, ada di kuadran satu yang paling bagus itu ada H&M, ada Uniqlo juga. Nah, konsumen itu suka karena lokasinya, kemudian dari segi pelayanannya, kemudian dari harganya. Kemudian di kuadran 2 itu ada eksekutif, kemudian ada Zara, karena mereka suka kenyamanannya, brand reputasinya, dan desain. Kemudian yang di tengah-tengah itu ada Eriko, Three Second, dan Matahari. Kemudian yang paling bawah itu ada Jogger, Dagadu, dan Ramayana. Seperti itu. Untuk yang biru itu faktor satu, faktor dua, dan yang hijau ini komponennya. Seperti itu. Hasilnya dari prinsipal komponen analisis untuk brand-brand yang ada di sini. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.